Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah kelompok Shoyan memasuki terowongan spasial, cahaya di depan mereka tiba-tiba menjadi terang. Hal ini menyebabkan mereka menutup mata. Tak lama kemudian, mereka perlahan membukanya. Pada saat ini, sebuah tangga batu yang sangat panjang muncul di depan kelompok Shoyan. Tidak ada bangunan di kedua sisi tangga batu tersebut. Sebaliknya, tangga tersebut dipenuhi dengan tanaman hijau yang rimbun. Ketika seseorang melihat ke kejauhan, seseorang dapat melihat bahwa ada cukup banyak bangunan di dalam tanaman hijau tersebut. Samar-samar, seseorang dapat mendengar beberapa suara manusia yang ditransmisikan dari jauh. Ketika Shoyan menoleh, semua yang ada di belakang mereka sudah tidak ada lagi. Selain pintu lengkung yang masih berdiri, penghalang spasial asli di kedua sisi telah berubah menjadi tembok kota yang sangat tebal dan berat. Tembok itu berdiri megah di bawah lapisan lumut hijau. Ada aura kuno yang tak terlihat menyebar darinya. Memang ada dunia yang sama sekali berbeda di tempat ini. Mengangkat kepalanya untuk melihat dunia di depannya, mata Shoyan menyapu langit di atas kepalanya. Matanya menyipit, ada perasaan samar yang terdistorsi di tempat itu. Jelas, seluruh klan Xiao diselimuti oleh lapisan ruang yang terdistorsi. Batas spasial yang begitu besar dapat dikatakan sebagai investasi yang sangat besar. Tidak mengherankan jika itu tampak sangat berbeda dari pasar yang dapat dilihat orang di dunia luar. Salah satu dari 3 klan besar di wilayah tengah tidak memiliki reputasi yang tidak pantas. Kalian bertiga, silahkan ikuti aku. Pria parubaya itu tersenyum pada Shoyan. Setelah itu, tubuhnya bergerak, kakinya menginjak ruang kosong dan melesat maju. Di belakangnya, Shoyan dan Baihua saling memandang dan mengangguk pelan. Tak lama kemudian, tubuh mereka bergerak dan mengikuti dari belakang. Sesaat kemudian, kelompok berempat itu berdiri di atas tebing. Masih ada tangga batu yang terus-menerus di depan. Namun, saat ini, ada banyak bangunan yang dibangun di dekat gunung di kedua sisi tangga batu itu. Tangga batu itu melingkari tebing di kedua sisi. Di atasnya, ada 2 kota kecil dengan ukuran yang sama. Banyak anggota klan Xiao yang mundar-mandir. Sesekali, suara-suara pertarungan terdengar, menyebabkan suasana menjadi ramai di tempat ini. Di tengah-tengah kedua alun-alun itu, tepat di atas tangga batu yang menjorok ke atas, ada aula besar di udara. Saat ini, keempat orang itu berdiri di sana. Bersamaan dengan langkah kaki yang teratur, seorang lelaki tua berjubah ungu berjalan keluar dari aula. Pandangannya menyapu Shoyan dan 2 orang lainnya, lalu berhenti pada lelaki parubaya itu. Xiaohuan, apakah kamu tahu kejahatanmu? Mendengar ini, lelaki parubaya itu bergegas melangkah maju, membungkuk hormat dan menangkupkan tinjunya. Bawahanmu telah gagal dalam tugasnya. Bawahanmu bersedia menerima hukuman. Namun, tetua, semua ini adalah... Sudah cukup, kau tidak perlu berbicara lagi. Saat kau datang melapor, aku khawatir seluruh kota Xiao akan kacau balau. Pergilah, aku tidak akan banyak bicara tentang apa yang harus kulakukan. Orang tua itu berbicara dengan acuh tak acuh. Baru kemudian Xiaohuan membungkuk dengan wajah pucat. Dari apa yang terlihat, sepertinya tetua ini sudah mengetahui apa yang terjadi di kota Xiao. Niatnya untuk membawa Shoyan dan 2 orang lainnya ke sini kali ini sepertinya sia-sia. Namun, saat Xiaohuan hendak membawa Shoyan dan 2 orang lainnya pergi dari tempat ini, lelaki tua berjubah ungu itu sekali lagi membuka mulutnya dan berkata, "Kamu boleh pergi, tapi mereka tetap tinggal." Mendengar ini, Xiaohuan langsung terkejut. Bahkan Shoyan dan 2 orang lainnya di sampingnya sedikit tercengang. Xiaohuan ingin membuka mulut untuk membantah, tetapi tatapan dingin lelaki tua berjubah ungu itu tiba-tiba melesat, menyebabkan jantungnya berdengung dan bergetar. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak menatap Shoyan dan 2 orang lainnya dengan wajah penuh permintaan maaf. Segera setelah itu, dia mengatupkan giginya dan dengan cepat mundur. Setelah Xiaohuan pergi, tatapan lelaki tua itu akhirnya mulai mengamati 3 orang di depannya. Ketika dia merasakan perbedaan antara Baihua dan Lian Er, kilatan terkejut tanpa sadar melintas di mata lelaki tua yang acuh tak acuh itu. Dia menganggukkan kepalanya dengan lembut. Baru kemudian tatapannya berhenti pada tubuh Shoyan saat dia berkata dengan lemah, "Apakah kamu Shoyan?" Begitu kata-kata lelaki tua itu keluar, raut wajah Shoyan langsung berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, ia mengerutkan kening dan berkata dengan serius, "Panatua,
Bagaimana kamu mengenaliku? Tanya Xiaoyan. Di klan Xiao saat ini, selama seseorang menjadi tetua, siapa yang tidak mengenalimu? Sejak kamu memasuki kota Xiao, identitasmu bukan lagi rahasia. Orang tua itu mencibir, seolah-olah dia menganggap kata-kata Xiaoyan agak menggelikan. Sebagai tanggapan, Xiaoyan tidak berkata apa-apa. Awalnya dia mengira bahwa dia sudah cukup berhati-hati sepanjang jalan. Bahkan ketika dia memasuki wilayah klan Xiao, dia tidak dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia telah ditemukan oleh lelaki tua di depannya. Jika kamu ingin menguji gaya klan Xiaoku, kamu tidak boleh menggunakan orang luar untuk melakukannya. Begitu kamu memasuki klan, kamu secara alami akan mengalaminya sendiri. Namun, aku menyarankan kamu untuk tidak menggunakan metode ini di tempat lain di masa mendatang. Jika tidak, aku khawatir kamu akan terjebak. Setelah mengingatkan dengan lembut, Xiaoyan buru-buru mengangguk dan membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Pria tua itu melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata lagi, simpan dulu terima kasihmu. Tetua pertama memiliki harapan yang tinggi terhadapmu. Selama kamu fokus pada kultivasimu dan tidak mengikuti jejak leluhurmu, semuanya akan baik-baik saja. Ucap sang tetua itu. Leluhur Xiaoshuan, apa yang terjadi padanya? Xiaoyan mengerutkan kening ketika lelaki tua berjubah ungu itu mengatakan Xiaoshuan. Bahkan ekspresi di wajahnya sedikit muram. Hal pertama yang paling dikhawatirkannya saat datang ke klan Xiao tentu saja adalah situasi Xiaoshuan. Baiklah, karena kau sudah di sini, sebaiknya kau tanyakan sendiri padanya. Orang tua itu baru saja membuka mulutnya ketika dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke langit. Seberkas cahaya melesat dengan kecepatan sangat cepat dari titik itu. Dalam sekejap mata, cahaya itu sudah muncul di depan aula besar ini. Pada saat yang sama, mata Xiaoyan menatap tajam ke sosok manusia yang terbentuk oleh sinar cahaya itu. Sosok itu berpakaian putih dan memiliki rambut panjang di kepalanya. Matanya hitam pekat dan sedalam langit berbintang. Ada senyum tipis di wajahnya yang tampan, dan seluruh tubuhnya memancarkan temperamen elegan yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Hahaha, anak kecil, aku belum melihatmu selama beberapa tahun, dan kau telah maju ke leluhur asal. Baguslah, sepertinya kau telah menemukan apa yang kau inginkan. Xiaoshuan tidak dapat menahan diri untuk tidak kagum ketika dia merasakan aura dalam tubuh Xiaoyan. Pada saat inilah, hati Xiaoyan yang tegang akhirnya menjadi tenang ketika dia melihat Xiaoshuan baik-baik saja. Leluhur Xiaoshuan, apakah kamu baik-baik saja beberapa tahun terakhir ini? Xiaoyan bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran setelah dia menghela nafas lega. Lelaki tua berjubah ungu di sampingnya mengalihkan pandangannya saat kata-kata ini diucapkan. Ia segera menatap Xiaoshuan. Xiaoshuan tampak tidak merasakan apapun saat ia tersenyum dan mengangguk pada Xiaoyan. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya pada lelaki tua di sampingnya, menangkupkan kedua tangannya dengan penuh hormat dan berkata, Panatuali, lama tidak bertemu, ucap Xiaoshuan. Hahaha, semenjak kau melewati aula kunoku, kau tak pernah datang ke sini lagi. Xiaoshuan tersenyum acuh tak acuh saat mendengar ini. Lelaki tua itu melirik dua orang di depannya sebelum berbalik dan berjalan ke aula di belakangnya. Pada saat yang sama, suaranya acuh tak acuh terdengar lagi. Baiklah, aku tidak menerima tamu di sini. Karena kamu di sini, aku tidak akan mencari orang untuk menuntunnya. Kamu bisa memimpinnya ke sana. Setelah berbicara, sosok lelaki tua itu menghilang ke dalam aula. Xiaoshuan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia menatap Xiaoyan di depannya sambil tersenyum. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menatap Xiaoshuan dan bertanya dengan ragu. Kemana kita akan pergi? Tanya Xiaoyan. Pergi menemui pemimpin klan Xiao, jawab Xiaoshuan sambil tersenyum. Pemimpin klan Xiao ya? Benar sekali. Aku baru bisa dianggap benar-benar masuk ke dalam klan Xiao setelah bertemu dengannya. Xiaoyan terkekeh pelan dan perlahan mengangkat kepalanya. Ia melihat tangga batu yang menanjak di belakang aula. Di depan balai kota kuno, Xiaoyan dipimpin oleh Xiaoshuan ke dalam klan. Peiwa dan Lianer dihentikan oleh Xiaoli di balai kota kuno karena status mereka. Oleh karena itu, hanya Xiaoyan dan cucunya yang tersisa. Xiaoyan mengikutinya di belakang Xiaoshuan. Sisa perjalanan berjalan lancar. Mereka melewati beberapa pavilion dan bertemu dengan beberapa tetua klan Xiao. Tetua-tetua ini sama seperti tetua Xiaoli sebelumnya. Mereka tidak tampak terkejut dengan kedatangan Xiaoyan. Namun mata mereka masih menunjukkan ketidakpercayaan saat merasakan kedalaman auranya. Xiaoyan sudah terbiasa dengan ini. Setelah menyambut mereka dengan wajah tersenyum, dia mengikuti jejak Xiaoshuan dan bergegas masuk ke dalam klan Xiao. Leluhur Xiaoshuan, bolehkah aku tahu bagaimana keadaanmu di klan Xiao selama beberapa tahun ini?
dari nada bicara tetua Xiaoli tadi. Sepertinya, hahaha, tetua Xiaoli memiliki karakter yang dingin. Selain kepala klan dan beberapa tetua, dia bersikap seperti ini kepada semua orang di klan. Jangan dimasukkan ke hati. Sepanjang jalan, Xiaoyan teringat bagaimana Xiaoli menyebut Xiaoshuan saat memperingatkannya. Dia ragu-ragu dalam hatinya, namun Xiaoshuan tampaknya tidak keberatan saat dia tertawa pelan. Xiaoyan mengerutkan kening. Cara Xiaoli memandang Xiaoshuan sebelumnya tampaknya bukan karena karakternya. Sebaliknya, itu membuat Xiaoyan merasa kesal. Namun, Xiaoshuan tidak mau menyebutkannya saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa melupakan topik itu. Xiaoyan menarik pikirannya, pandangannya menyapu tubuh Xiaoshuan. Seketika, dia mengangkat alisnya dan bertanya, "Kultivasi leluhur Xiaoshuan saat ini telah mencapai puncak kaisar asal, kan?" Ucap Xiaoyan. "Dengan sumber daya klan Xiao yang sangat besar, akan sangat memalukan jika aku masih belum bisa mencapai puncak kaisar asal. Sayangnya, aku tidak memiliki setengah dari gulungan ketiga skill origin. Kemungkinan besar akan sangat sulit bagi kultivasiku untuk menebusnya. Haha. Namun, karena kamu sudah ada di sini, ini tidak penting lagi." Hahaha. Xiaoyan tersenyum dengan sikap tidak peduli. Ekspresinya sedikit kecewa. Tanpa keterampilan origin, kemungkinan kultivasinya hanya akan stagnan seperti di benua Doji. Jika dia menerobos dengan paksa, hasilnya akan menjadi bencana. Tianju adalah contohnya. Adapun pencariannya, Xiaoshuan hanya bisa berharap pada keberuntungan. Mencari fragmen teknik kultivasi di seluruh benua, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jelas sekali betapa kecil peluangnya. Untungnya, Xiaoyan telah datang ke klan Xiao. Selama Xiaoyan baik-baik saja, dia tidak akan terlalu peduli dengan kultivasinya sendiri. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, dia lebih peduli dengan situasi Xiaoyan. Jadi begitu. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia membalikkan tangannya dan sebuah perkamen kulit hitam yang berukuran setengah telapak tangan mendarat di tangannya. Pada saat yang sama, Xiaoshuan yang awalnya terbang ke depan tiba-tiba berhenti. Tatapannya langsung tertuju pada tangan Xiaoyan. Hatinya yang awalnya tenang mulai berdesir saat ini. Dengan cara ini, aku yakin tidak perlu khawatir tentang kultivasi leluhur. Mata Xiaoyan berkedip ketika dia menatap Xiaoshuan di depannya. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu dengan santai, Xiaoyan bukanlah orang kecil yang naif dan bodoh. Ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Xiaoli sebelumnya, hatinya secara kasar dapat memahami apa yang disebut tindak lanjut. Pada saat yang sama, badai tak kasat mata tiba-tiba berkumpul di sekitar tubuh Xiaoshuan. Bahkan area tempat mereka berdua berada pun diguncang oleh badai. Di pavilion yang jauh, beberapa murid klan Xiao merasakan keributan itu, dan ekspresi mereka pun berubah. Xiaoshuan perlahan mengulurkan tangannya dan menangkap pecahan hitam yang ada di dekatnya. Perkamen kulit hitam itu tipis dan ringan, tidak memiliki suhu. Namun, saat mendarat di tangan Xiaoshuan, wajahnya memerah. Emosi dalam hatinya hampir tak terkendali muncul di wajahnya. Meskipun Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa Xiaoshuan tidak dapat menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Satu-satunya penyesalan dalam kehidupan legendaris Xiaoshuan adalah skill origin. Pada saat ini, fragmen terakhir dari skill origin ada di tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Butuh waktu lama sebelum tubuh kaku Xiaoshuan berangsur-angsur rileks. Nafasnya agak gemetar saat ia menghembuskan nafas. Segera, ia menyimpan kertas kulit hitam di tangannya. Matanya agak merah saat ia menatap Xiaoyan di depannya. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur pulih seperti semula saat ia berkata, "Ayo pergi dan temui pemimpin klan." Saat dia berbalik, aura tajam yang dipenuhi niat membunuh menyebar dari tubuhnya. Bahkan Xiaoyan yang di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk melirik sedikit. Aura tajam ini adalah sesuatu yang dia akui, bahwa bahkan dia tidak dapat mencapainya. Pada saat ini, Xiaoshuan tampak berbeda. Setelah mereka berdua kembali ke keadaan semula, Xiaoyan mengikuti Xiaoshuan dari belakang dan terbang ke depan. Sesaat kemudian, mereka berdua perlahan turun dan mendarat di depan aula berwarna merah menyala. Pada saat ini, ada banyak murid klan Xiao yang berdiri berjaga di luar aula. Tatapan waspada mereka terus-menerus mengamati sekeliling. Seperti yang diharapkan dari klan Xiao, bahkan para murid yang menjaga aula memiliki kekuatan seperti itu. Jika orang-orang ini ditempatkan di wilayah selatan, mereka akan menjadi faksi yang kuat. Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk berseru kagum saat tatapannya menyapu orang-orang muda yang hadir. Kultivasi orang-orang ini semuanya di atas raja asal, dan tidak ada kekurangan kaisar asal di antara mereka. Sudah dianggap baik untuk memiliki kekuatan seperti itu di antara generasi muda. Alasan mengapa mereka ada di sini, tentu saja
karena mereka mewakili garis keturunan klan Shao yang berkembang besar. Dari sudut pandang tertentu, ini juga merupakan tampilan fondasi besar klan Shao ke dunia luar. Hahaha, ini hanya apa yang kau lihat. Ayo pergi, karena kau sudah di sini. Aku yakin pemimpin klan sudah tahu. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Xiaoshan tersenyum dan berkata. Xuan mengangguk pelan. Tak lama kemudian, mereka berdua berjalan memasuki aula. Pada saat yang sama, di daerah lain dalam klan Shao, Xiao Chuhang yang kulitnya sudah sedikit membaik, sedang tidur di tempat tidur. Seorang pria muda duduk di kursi di samping tempat tidur. Di belakangnya, seorang pria parubaya berdiri dengan hormat sambil menundukkan kepala. Apa katamu, Xiaoyan? Apakah dia anggota klan asing yang disebut Xiao Mingyuan? Xiaoyan yang tidak dikenal yang melukai Xiao Chuhang? Pemuda itu mengerutkan kening setelah mendengar uraian pria parubaya itu. Tidak mungkin salah. Ketika aku melewati aula kuno, bocah itu sedang mengobrol dengan tetua Shaoli. Setelah itu, Xiaoshan secara pribadi pergi menyambutnya. Aku yakin dia adalah Xiaoyan. Tepat saat lelaki parubaya itu selesai berbicara, kursi di bawah pemuda itu tiba-tiba meledak dengan keras. Pemuda itu tiba-tiba berdiri dengan ekspresi muram. Xiaoyan, Xiaoshan, sungguh sepasang kakek dan cucu. Kita belum melunasi hutang lama kita saat itu, tetapi kalian telah melukai adikku. Kalian berdua benar-benar yang pertama dalam klan Shao. Pemuda itu perlahan menyipitkan matanya. Saat kilatan dingin melintas di matanya, aura energi yang melonjak tanpa sadar menyebar dari tubuhnya. Ayo kita pergi ke aula utama. Aku ingin bertemu langsung dengan mereka berdua. Di sisi lain, dengan mengikuti Xiaoshan, Xuan berhasil melewati penjagaan ketat di luar aula. Dia kemudian mendorong pintu dengan lembut hingga terbuka. Setelah pintu aula dibuka, sebuah ruangan yang sangat megah muncul di hadapan Xuan. Xiaoshan bergegas masuk saat pintu aula dibuka. Seorang lelaki tua secara kebetulan berjalan keluar. Xiaoshan membungkuk kepada orang di depannya dan berkata, Tetua ketiga, orang ini adalah Xiaoyan. Ucap Xiaoshan. Di belakangnya, Xiaoyan juga melihat sosok manusia yang sudah dikenalnya itu. Dia tersenyum dan membungkuk dengan cara yang sama. Bocah kecil, hanya dalam beberapa tahun saja, pertumbuhanmu telah mengejutkan seluruh klan Shao. Pandangan lelaki tua itu tertuju pada Xiaoshan ketika dia melihat dua orang di depannya. Ekspresi penyesalan melintas di wajahnya. Segera, dia menatap Xiaoyan di belakang Xiaoshan dan berbicara dengan wajah penuh pujian. Orang tua itu adalah Xiao Mingyuan yang telah membawa Xiaoshan pergi ke selatan. Sekarang, setelah mereka bertemu lagi, orang tua itu tampak sama seperti sebelumnya. Namun, Xiaoyan bukan lagi bocah di kelas pengembalian asal seperti sebelumnya. Bahkan dengan seluruh benua dalam perspektif, dia dapat dianggap sebagai ahli sejati sekarang. Lama tak berjumpa, senior. Kamu menjadi semakin bersemangat seiring bertambahnya usia. Xiaoyan tersenyum, dia cukup sopan. Bagaimanapun juga, Xiao Mingyuan telah menyelamatkannya dan Xiaoshan sebelumnya. Ditambah lagi fakta bahwa ia adalah tetua klan Shao. Mereka mungkin membutuhkan bantuannya di masa depan. Xiaoyan seharusnya memperlakukannya dengan hormat. Hahaha, kau boleh masuk. Aku punya urusan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan menemanimu. Patriark masih menunggu di dalam. Xiao Mingyuan membuka mulutnya dan tersenyum. Ia segera mengangkat kakinya dan berjalan melewati mereka berdua. Ia segera pergi di depan tatapan penuh hormat dari para penjaga di luar pintu. Setelah itu, Xuan dan Xiaoshan saling bertukar pandang. Mereka tersenyum tipis dan perlahan berjalan ke aula besar. Saat ini, ada sekitar 10 orang lebih yang duduk di aula besar. Melihat wajah mereka, jelas bahwa mereka sudah cukup tua. Ekspresi mereka tidak menunjukkan keterkejutan karena kedatangan kelompok Xiaoyan, seolah-olah mereka sudah menduga hal ini. Seorang pria parubaya bertubuh tegap dengan rambut putih keabu-abuan, duduk di kursi pemimpin di aula besar. Wajahnya tegas dipenuhi dengan senyum, meskipun dia tampak sedikit tidak terkendali. Tidak ada seorang pun yang hadir menunjukkan ketidakpuasan. Mereka jelas menyadari pentingnya pria parubaya ini di depan semua orang. Semua orang di aula akhirnya mengalihkan pandangan acuh-acuh mereka saat langkah kaki di aula semakin dekat. Ini terutama terjadi ketika semua orang melihat Xiaoshan. Banyak pasang mata tanpa sadar berkedip. Mereka ragu sebelum mengalihkan pandangan mereka dari Xiaoshan. Segera mereka melihat Xiaoyan di belakangnya. Namun, ketika wajah Xiaoyan yang sangat muda terpantul di mata semua orang di aula besar, tatapan semua orang di aula itu tanpa sadar menjadi sunyi. Dibandingkan dengan informasi yang mereka ketahui,
penampilan orang di depan mereka tampak jauh lebih muda. Xiaoyan memberi salam pada sang patriark. Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan aneh itu. Dia mengikuti langkah Xiaosan dan berjalan lurus ke tengah aula. Tatapannya langsung menatap pria parubaya berambut abu-abu di kursi utama. Saat dia memasuki aula, dia samar-samar merasakan tekanan spiritual menyelidikinya. Sumber tekanan ini adalah pria parubaya berambut abu-abu ini. Ketika pria parubaya itu melihat Xiaoyan, dia juga sedikit terkejut. Namun, sebagai perbandingan, dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan tidak mengungkapkannya. Hahaha, anak kecil, kamu tidak buruk. Aku tidak menyangka kamu bisa mencapai level leluhur asal di usia yang begitu muda. Bakat seperti itu benar-benar langka. Pria parubaya itu tersenyum sambil menatap Xiaoyan yang penuh hormat. Patriark, kau menyanjungku. Junior ini hanya beruntung. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah, tetapi dia terkejut dalam hati. Pria parubaya ini memang kepala klan Xiao. Dengan sekali pandang, dia bisa melihat kedalaman kultivasinya. Tatapan Xiaoyan juga menyapu pria parubaya di kursi utama. Dia agak terkejut saat mengetahui bahwa tubuh pria parubaya itu tampak diselimuti lapisan kabut. Kabut itu sangat kabur, sehingga sulit bagi Xiaoyan untuk melihat wajahnya dengan jelas, apalagi menyelidiki auranya. Dia sebenarnya sangat kuat. Xiaoyan tidak meragukan bahwa kultivasi pria parubaya itu setidaknya sebanding dengan pedang suci Yolan dari klan Ouyang. Hahaha, entah itu bakat atau keberuntungan, selama kamu bisa mendapatkannya, itu adalah kemampuanmu. Terlebih lagi, pria parubaya itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengarkan pertanyaan Xiaoyan. Mulutnya memuji, namun ekspresinya tiba-tiba menjadi serius ketika dia mencapai akhir kata-katanya. Tubuhnya perlahan berdiri. Pada saat yang sama, sekelompok tetua klan Xiao yang duduk di bawah juga berdiri satu demi satu. Banyak tatapan tertuju pada Xiaoyan seperti lampu sorot. Pria parubaya itu merenung sejenak sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Karena kau telah datang ke klan Xiao hari ini, itu berarti kau telah mengakui kami dan dirimu sendiri. Sekarang, aku, Xiao Yuheng, dan para tetua yang hadir di sini, atas nama seluruh klan Xiao, menyampaikan undangan resmi kepada Xiaoyan. Apakah kau bersedia untuk secara resmi bergabung dengan klan Xiao mulai hari ini dan seterusnya? Saat kata-kata dari mulut Xiao Yuheng terdengar, tekanan yang samar-samar terlihat mulai mengelilingi Xiaoyan di mata para tetua yang hadir ketika mereka melihat Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar mengernyitkan alisnya saat merasakan makna khusus yang terkandung dalam tatapan itu. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan besar dia akan tunduk dan mengakui tekanan dari begitu banyak ahli. Namun, pada saat ini, tatapan aneh yang diterimanya menyebabkan perasaan penolakan melonjak keluar dari hati Xiaoyan. Bukan tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan klan Xiao. Namun, bukan karakternya untuk tunduk pada tekanan orang luar. Jika orang-orang ini terus bertindak seperti ini, dia mungkin akan membuat pilihan lain. Tentu saja, kami akan menghargai keinginanmu. Jika kamu tidak bersedia kembali ke klan untuk sementara waktu, tidak perlu memaksakan diri. Kamu bisa perlahan-lahan membiasakan diri di masa depan. Jika kamu bersedia, kamu juga bisa tinggal. Tidak akan terlambat untuk bergabung dengan kami saat kamu bersedia. Tampaknya, telah merasakan perubahan emosi Xiaoyan, Xiao Yuheng buru-buru batuk pelan. Pada saat yang sama, ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, suasana yang agak aneh di dalam aula besar akhirnya menjadi rileks. Jika begitu, terima kasih pemimpin klan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir.